Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Samuel Syuga di Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia di Dekot. Apa kabar saudara, jemaat yang terkasih? Kita memasuki minggu keempat tanggal 24 April tahun 2022. Saya berharap semua kita semangat di dalam Tuhan, amin. Apalagi kita baru memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan dengan lagu Besar Anugerah Tuhan. Mari kita lakukan, saudara. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus, anugerah-Mu. Haleluya. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini. Ini adalah minggu keempat Tuhan di bulan April. Kami senantiasa bersyukur semua karena anugerah-Mu. Kalau kami bisa melayani semua karena anugerah-Mu,
Kalau kami bisa sehat Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Berkati kami semua Tuhan, setiap jemaat yang hadir menyaksikan ibadah ini, Kau lawat Tuhan, biarlah mereka berbuah-buah di dalam kebenaran Tuhan. Terpujilah nama-Mu, urapi hamba-Mu yang banyak kekurangan kelemahan ini bisa menyampaikan isi hati-Mu saja. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya, shalom saudara. Hari ini adalah minggu keempat di bulan April ya, tahun 2022. Kemarin minggu yang lalu kita sudah membahas tentang di mana tempat setan, tempat Tuhan untuk memerintah hidup setiap anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Ternyata di dalam imajinasi, saudara. Jadi firman Tuhan berkata, jika matamu terang, maka teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Artinya pandangan kita atau imajinasi kita ketika memandang sesuatu itu akan sangat menentukan kehidupan kita ke depan, saudara. Amin. Sebagai anak Tuhan, biarlah pandangan kita seperti anak terang. Amin. Nah, hari ini kita akan lanjutkan, saudara, sehingga makin hari kita makin diperlengkapi untuk menjadi murid Tuhan, untuk menjadi terang dalam kehidupan ini. Nah, karena temanya nanti kita menjadi terang dan menjadi garam. Nah, tahukah saudara, sebuah benda diciptakan dengan satu tujuan. Contoh misalnya mobil, saudara. Mobil diciptakan untuk transportasi, ya, sebetulnya bukan untuk gaya, tetapi sebetulnya itu hanya kelebihannya saja, ya. Tetapi tujuan utama mobil diciptakan itu untuk alat transportasi. Nah, demikian juga anak-anak Tuhan. Tuhan mau kita yang telah ditebus oleh Tuhan menjadi garam dan terang dunia, sehingga misi dan visinya Tuhan tercapai di dalam kehidupan setiap anak Tuhan, ya. Lihat, mari kita buka Matius 5 ayat 13 sampai 16. Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Ya. Perikopnya berkata garam dunia dan terang dunia. Ini adalah ayat sehari-hari, mungkin tiap minggu saudara sudah baca firman Tuhan. Tapi mari kita bahas tentang ini sehingga kita mengerti betapa kita tuh berguna apa tidak di dalam kerajaan Allah. Ya, kamu adalah garam dunia, ayat 13. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tanda tanya. Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gandang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, saudara, saya dulu. Sesuatu benda, saya katakan seperti tadi, mobil diciptakan untuk alat transportasi. Tujuannya pertama adalah alat transportasi, sehingga setiap orang yang butuh transportasi bisa memakai jasanya. Demikian juga anak-anak Tuhan, saudara, ya. Kita adalah garam dan terang dunia. Ini identitas yang pertama, saudara perhatiin. Identitas dikasihkan oleh Tuhan ketika kita menjadi murid Tuhan adalah kamu adalah garam. Ya. Ada perumpamaan tentang tanah dikatakan, saudara. Artinya di ilustrasi tanah yang subur itu berkata, kepadamu diberi karunia untuk mengerti kerajaan Allah. Itu makanya saya seringkali ajar agar saudara dan saya sama-sama mengerti tugas kita di dunia ini adalah menjadi garam dan terang dunia. Nah, contoh kendaraan tadi, saudara. Kalau kendaraan tadi hanya dipajang saja, tidak bisa digunakan fungsinya sebagai alat transportasi, maka kendaraan itu sebetulnya kendaraan yang gagal. Demikian juga anak Tuhan, dikatakan kamu adalah garam, ya, dikatakan kamu adalah garam dunia, garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Ya, dikatakan selain tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang.
temanya minggu ini adalah mari kita berguna buat kerajaan Allah. Amin. Kita mungkin udah Kristen sejak lahir, ya. Kita dibaptis mungkin sudah lama sekali. Tapi tahukah saudara, ketika kita sudah menjadi dewasa di dalam rohani, kita harus menjadi terang, menjadi garam. Artinya menjadi gambaran Tuhan. Ya, dalam sebuah lingkungan, kalau engkau sendiri, engkau harus dilihat bahwa engkau adalah gambarnya Tuhan Yesus yang di sorga. Ya, tidak gara-gara kita atau gara-gara saudara, orang di dalam lingkungan itu malah menjadi makin hari makin rusak. Ya, dalam kehidupan rumah tangga juga demikian, anak-anak Tuhan. Ya, jadilah terang bagaimana suami memperlakukan istri, bagaimana istri hormat sama suami, bagaimana anak menghormati orang tua, bagaimana bapak dan istri dan ibu mengasihi anak-anaknya. Itu akan dilihat oleh orang, dan orang itu kan melihat perbuatanmu. Dan kalau perbuatanmu di dalam Tuhan, kasih Kristus engkau praktekkan dalam kehidupan, maka engkau akan berguna. Dan perhatiin, kalau garam itu tidak asin lagi, dengan apakah ia diasinkan? Tidak bisa lagi. Selain apa? Dibuang dan diinjak orang. Ini Alkitab mencatat, saudara, bahwa kerajaan Allah tidak pernah membela orang yang hidupnya sebetulnya harusnya jadi terang, harusnya jadi garam, tidak menjadi terang lagi. Tidak ada pembelaan dari kerajaan sorga. Bahkan disuruh selain dibuang dan diinjak orang. Makanya ada banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini yang hidupnya rutinitas, tidak ada dampak kemana-mana. Makanya hidup dengan penuh kutuk dalam kehidupan sehari ke sehari. Ini makanya kita diajarin oleh Tuhan, kamu adalah terang. Ini jelas sekali ditunjuk, kamu tuh terang, kamu tuh garam. Ada yang beralasan, Pak, saya kan ibadah, saya kan bersekutu senantiasa. Saudara tahukah, saudara, kalau saudara sering bersekutu, ya, garam ketemu garam, saudara, jadi gudang garam, saudara. Tidak begitu berguna. Persekutuan kita hanya satu. Kita bersekutu dengan teman seiman, dengan sesama orang percaya, adalah untuk berdoa, untuk sungguh-sungguh agar kita nanti kelak kalau kita keluar, maka terang kita atau garam itu berasa sekali sama orang lain. Bukan menjadi ketemu aja, saudara, di satu tempat, di gedung, terus garam ketemu garam jadi gudang garam. Terang ketemu terang apa jadi silau, saudara. Tetapi biarlah terang itu bercahaya di tempat yang gelap. Biarlah garam itu berasa di tempat yang tawar, sehingga orang mempermuliakan nama Tuhan. Inilah firman Tuhan minggu ini. Jadi diingatkan, ada gunanya tidak sudah di dunia ini ketika engkau jadi anak Tuhan. Ya, makanya temanya dikatakan berguna buat kerajaan Allah. Kalau engkau tidak berguna, engkau akan dibuang dan diinjak orang. Tidak ada lagi gunanya. Engkau katakan, saya rajin, saya bertekun, saya sama-sama berdoa dengan teman seiman di gereja. Tetapi tahukah saudara, perang kita bukan di dalam gereja, tapi perang kita adalah, saudara, peranan kita adalah di luar gereja, di dalam kehidupan sehari ke sehari. Sudahkah Kristus terlihat di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai pria, sebagai ibu, sebagai menantu, sebagai mertua, sebagai hamba Tuhan? Sudahkah kelihatan atau hanya ngomong doang? Ada banyak orang cuma ngomong doang, ya. Ada saya ilustrasikan sebagai seperti seorang hamba Tuhan berkata, orang Kristen dengan yang nggak Kristen nggak ada bedanya, tipis saja bedanya. Yang membedakan adalah hari Minggu saja orang Kristen ibadah. Jangan seperti itu, saudara. Ya, ada lagi seorang hamba Tuhan berkata, orang Kristen dia mendefinisikannya dengan begitu, saudara, membuat saya malu. Orang Kristen berkatakan, orang Kristen adalah orang yang menceritakan tentang pengalaman-pengalaman yang tidak dialami kepada orang-orang yang tidak mengalami tentang orang-orang yang di dalamnya mengalaminya, saudara. Saya begitu menyadari hal itu, iya ya. Seringkali kita perang ayat, seringkali kita komentar ayat, seringkali kita kasih renungan, kasih ayat, tetapi kehidupan kita tidak ada buahnya, tidak mencerminkan apa yang kita katakan. Harusnya action lebih keras daripada perkataan. Tindakan itu sudah lebih keras daripada perkataan. Jadi
hendaklah garam itu berasa di luar. Kamu adalah garam. Kalau garam tidak asin, artinya kalau hanya teori saja, hanya perkataan saja, hanya renungan saja, apa gunanya, saudara? Kita berikan ayat-ayat firman Tuhan kepada orang-orang yang sudah terima Tuhan, apalagi sesama hamba Tuhan sudah saling berbagi renungan. Tahu saudara, itu bagus, tetapi ingat, ketika garam ketemu garam adalah jadi gudang garam. Ketika cahaya ketemu cahaya, saudara, orang akan silau, tidak menjadi dampak buat keluar sana. Tetapi biarlah garam kita mengasinkan daerah yang tawar. Biarlah terang kita bercahaya di tempat yang gelap. Jadi semua orang melihat. Ayat berikutnya dikatakan begini. Ayat 14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Artinya Tuhan mau agar saya, saudara dan saya memperlihatkan gambaran Kristus, kasih Kristus, tindakan Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga orang melihat. Tidak mungkin kalau orang di dalam Kristus tidak mungkin membenci. Kalau orang di dalam Kristus tidak mungkin hidupnya cuma ngadu domba. Tidak mungkin orang hidup di dalam Kristus hanya menghakimi saja sehari-hari kerjanya. Ya. Kerjanya hanya menilai orang saja tanpa dia sendiri harusnya berubah. Seperti kehidupan saya sendiri, saudara, saya merasakan begitu banyak kesalahan yang saya perbuat dulu-dulu. Makanya sekarang lebih bagus saya berubah dulu daripada saya ngingetin orang lain. Saya berubah dulu. Saya menunjukkan bahwa ada tindakan, ada Kristus dalam diri saya, yaitu tindakan, saudara. Action lebih penting, daripada teori. Ini firman Tuhan. Jadi jemaat yang terkasih, perhatiin, ya. Bukan karena saudara bawa Alkitab pergi ke gereja tiap minggu, saudara bisa disebut orang yang benar di hadapan Tuhan. Adalah yang lebih penting adalah ketika perintah Kristus engkau praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Suami, hendaklah engkau mengasihi istri. Istri, hendaklah engkau tunduk sama suami. Coba tanya kiri kanan. Kalau engkau di rumah, sudahkah engkau praktekkan apa yang Tuhan suruh? Karena begini, saudara. Matius 28 ayat 20 berkata, ayat 19-20 dikatakan, pergilah, baptislah mereka, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Artinya, saudara, hari-hari ini saya ingatkan kepada kita semua, kita ajarkan kepada saudara dan saya. Tentunya sebelum saya mengajarkan pada saudara, saya mempraktekannya. Memang begitu berat praktek firman Tuhan. Tetapi satu hal yang saya tahu, ketika kita mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, ada berkat kasih karunia daripada Tuhan. Seperti lagu ini. Besar anugerahmu, semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kita, tapi karena anugerah Tuhan. Kalau saya bisa melayani, semua karena anugerah Tuhan. Kalau saya bisa sehat saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan saya sendiri. Demikian juga kehidupan anak-anak percaya, suami-suami, istri, dan anak-anak. Biarlah mulai kita bangkit menghasilkan buah-buah yang matang di dalam kerajaan Allah. Ingat, tujuan Tuhan menyelamatkan saudara adalah untuk menjadi garam dan terang. Amin. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, tapi saya mau kasih tahu buat saudara. Mari kita belajar membuka mata rohani kita, ya. Mulai kita sungguh-sungguh lakukan setiap kebenaran firman Tuhan, sehingga hari-hari kita bisa mengalami namanya kasih karunia Tuhan. Ya. Biarlah kehidupan kita semakin hari, ya, mari kita naikkan pujian, saudara. Siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerahmu yang
anugerah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Seperti firman Tuhan berkata, sudahkah kita berguna buat kerajaan Allah? Tuhan bilang, mari berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita sudah mulai belajar berubah. Bukan orang lain yang kita tunjuk, tetapi diri kita berubah. Ini lebih kepada diri kita. Kamu adalah garam. Dalam diri kita, saudara, ingatkan, ada Kristus yang bertahta dalam hati setiap jemaat Tuhan. Artinya ada kasih. Kalau kita sebagai suami mengasihi istri kita, kalau kita menjadi pria, kita menjadi teladan dalam rumah tangga, dalam setiap pergaulan. Kita jaga omongan kita. Kalau kita berjanji belajar menepati, tidak ada kebohongan, tidak ada tipu-tipu dalam kehidupan kita. Kalau menjadi istri, mari kita belajar menghormati suami, menjadi penolong yang benar terhadap suami, menjadi pendorong buat suami. Begitu juga anak. Anak, biarlah engkau menghormati orang tuamu, biarlah engkau mempraktikkan nilai-nilai kerajaan Allah dimanapun engkau berada. Ingat, Tuhan bertahta dalam hati kita semua. Yang paling menentukan adalah bukan orang lain. Diri kita sendirilah yang berubah. Diri kita sendirilah yang mengubah hidup kita. Sehingga melalui perubahan dalam hidup kita, orang melihat seperti kota yang terletak di atas gunung, tidak akan mungkin tersembunyi. Demikian juga ketika Kristus memerintah dalam hidup kita, ada kebaikan, ada kemurahan, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak berdoa Tuhan buat setiap jemaat Tuhan, lawat satu persatu. Siapapun dimanapun mereka engkau lawat dalam nama Yesus Tuhan. Dari mulai keluarga satu persatu, keluarga Yohan Tuhan, keluarga Andri Tuhan, keluarga Eksal, keluarga Kiki engkau lawat dalam nama Yesus. Agar mereka Tuhan mempraktikkan setiap kebenaran firman Tuhan menjadi terang. Artinya di tengah-tengah kegelapan dunia, kita boleh sedikit tetapi kita menjadi terang. Menjadi garam di tempat yang tawar. Orang mungkin tawar pada tawar semua, tapi kita tetap ada rasa garamnya. Inilah iman. Ketika kita tidak ada siapa-siapa, tetapi kita ada Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berdoa yang sakit Tuhan kau sembuhkan. Yang Tuhan berkekurangan kau tambahkan. Yang dalam masalah kau berikan jalan keluar. Berkati juga anak kami Tuhan, Maria Yosi, cucu kami Marsa, berkati anak kami Clem juga, berkati dalam pekerjaannya Tuhan. Berkati juga Tuhan rencana Tuhan liburannya Tuhan. Berkati Tuhan anak kami Eli dalam kuliahnya, sehat dan kuatan. Berkati istri kami dalam pekerjaan usahanya dalam nama Yesus. Sehat dan kuatan kehidupannya. Berkati juga hamba-Mu dalam pelayanannya, biar menjadi hamba yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya berkati bangsa negara kami, pemimpin kami kau berkati dalam nama Yesus. Tetangga kami kiri kanan muka belakang kau berkati. Dan akhirnya segala pujian, hormat, kemuliaan hanya milik-Mu. Dalam nama Yesus, pada semua yang telah mendengarkan firman Tuhan dan siap melakukan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.